Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru aja nonton bersama Raden San nih, nonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film MCU yang terbaru ya. Iya. Dan kali ini kita akan mereview film ini. Bagaimana pendapat kita berdua? Kali ini yang nggak spoiler sih. Jadi kita Nah, hanya mengutarakan pendapat dan kesan-kesan kita selama nonton film Doctor Strange ini. Bagaimanakah review dari kita? Langsung aja kita review film. Oke penikmat film, langsung aja nih kita mereview film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang baru saja keluar di bioskop. Jadi langsung nih buat kalian yang belum nonton langsung meluncur ya ke bioskop. Karena kebetulan banget bioskop lagi rame-ramenya nih karena edisi lebaran ya. betul Semua orang sekali. berkunjung ke bioskop, liburan. Iya. Jadi sempetin tuh untuk nonton film ini karena menarik. Ini merupakan timeline yang paling penting juga ya di fase keempat film MCU ini. Karena kita tahu sendiri multiverse lagi dibahas secara jelas di sini. Kalian akan melihat banyak kejutan-kejutan tentu saja di film ini. Oke, film ini masih disutradarai oleh Sam Raimi, lalu ditulis oleh Michael Waldron. Ya tentu saja dari komik Marvel ya. Dan diproduksi langsung oleh Kevin Feige. Wah, itu kan biasanya emang Marvel harus dipegang sama dia ya, biar timelinenya atau cerita utamanya itu jalan terus. Oke, jadi masih sama nih, Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange tentu saja. Lalu ada Benedict Wong sebagai Wong. Lalu ada Elizabeth Olsen. Nah, kita dikunjungi oleh Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Di sini dia akan benar-benar brutal pokoknya. Dan lanjut lagi ada yang baru nih, Hotil Gomez yang akan berperan sebagai America Chavez. Dia merupakan karakter penting di film ini. Sebenarnya boleh lah ya diutarakan kalau dia ada di film ini, karena Di ya trailer. dia di trailernya udah nongol dan emang ceritanya fokus tentang kisah dia lah jatuhnya ya. Dia karakter penting, jadi wajar lah nggak spoiler ini. Jadi cerita awalnya tuh kita hanya pengantarnya ya, kita akan ngebahas sedikit sinopsis atau pengantar cerita ini. Yang pertama tuh ketika si America Chavez datang tiba-tiba ke dunianya Doctor Strange yang dikiranya hanya mimpi. Karena itu kan antara realita dan mimpi itu terbatasnya tipis. Ibaratnya itu ternyata mimpi yang dia rasakan adalah kenyataan di dunia lain, di universe lain. Jadi makanya disebut multiverse itu karena ada dunia lain yang sama seperti yang dia rasakan di mimpinya itu. Jadi ibaratnya universe di tempat lain yang dia rasain. Dan itu ibaratnya Doctor Strange-nya di tempat lain lah. Jadi kalian akan disuguhkan oleh banyak Doctor Strange di sini. Intinya itu ya. Iya. Untuk kalian mau gimana Doctor Strange versi ini langsung tonton di bioskop. Jadi awalnya mulainya dia datang lalu bikin kayak semacam dia dikejar-kejar oleh setannya ya, istilahnya kayak monster gitulah. Monster yang akan mengincar kekuatan dia nih. Karena America Chavez ini spesial. Dia punya kekuatan yang tidak dipunyai oleh orang lain, yaitu berpetualang di segala multiverse, segala universe. Jadi dia bisa nembus batas waktu atau batas antar universe dengan portal seperti Doctor Strange berbentuk bintang. Jadi kayak semacam kekuatan dari diri dia sendiri ternyata bisa berpindah-pindah tempat dari universe ke universe lain. Nah, ini jarang ditemuin kan karakter semacam ini. Kekuatan dia hanya sebatas itu tapi penting banget. Penting. Akhirnya karakter ini diketahui oleh Wanda Maximoff yang sebenarnya awalnya si Doctor Strange tuh minta bantuan untuk mempelajari multiverse, ternyata dimanfaatkan oleh Wanda karena Wanda ini punya ambisi sendiri di sini untuk menemui anaknya yang ternyata sama yang dialami dengan si Doctor Strange melalui mimpi ya kan. Nah, gara-gara mimpi-mimpi yang dialami setiap harinya oleh Wanda Maximoff itu ambisinya semakin besar. Akhirnya dia mempelajari tuh buku yang sebelumnya diceritain di
seriesnya Wanda Vision. Jadi kalau belum nonton itu ending. kayaknya nggak bakal nyambung ya. Ya. Apa sih buku itu? Jadi istilahnya bukunya Dark Horse judulnya. Buku Dark Horse lah istilahnya. Buku tentang kejahatan atau kegelapan dunia misteri lah. Jadi dia ingin membawa anaknya ke dunianya melalui kekuatan si America Savage ini awalnya, makanya dia ngincer banget nih. Iya. Karena dia terlempar ke dunianya Doctor Strange kebetulan, jadi pengen ditangkap sama dia. Dan disitulah terjadi kekeosan. Dia dikejar-kejar, akhirnya dia bisa membuka portal tidak sembarangan melalui rasa takutnya. Jadi kalau dia si America Savage itu takut, otomatis portal kebuka. Nah gara-gara itu jadi kayak kita dihajar langsung ditunjukin ini loh multiverse. Wah, pokoknya meriah, amazing, ibaratnya spektakuler di situ. Kalian nggak akan menemukan film cerita multiverse yang selengkap ini hanya di film ini, karena di film-film lain itu hanya sebatas spill atau sedikit aja. Kalau di sini bener-bener full multiverse, jadi kita diajak berkeliling universe ya, ganti-ganti ya. Bahkan di itu juga dipelajari bahwa universe itu ada angka-angkanya, angka ini jatuhnya semua udah ada kategorinya lah, sampai akhirnya dia terjebak di satu multiverse atau suatu universe yang ternyata berisi kayak anggota Avenger, yaitu Illuminati. Wah, seperti apa tuh anggota Illuminati? Tonton aja, pokoknya di situ kejutannya. Kalian akan disuguhkan oleh beragam hal-hal yang mengejutkan dari karakter-karakter baru yang akan muncul di MCU fase-fase selanjutnya. Pokoknya udah ditongolin lah, kayaknya perwakilannya lah jatuhnya ya. Perwakilan dari setiap karakter-karakter baru di MCU ini akan ditongolin di Illuminati itu. Oke loh. Pokoknya di sini Wanda akan brutal menghabisi setiap orang yang mengganggu dia untuk menangkap America Savage. Jadi dimanapun, di dunia manapun akan dihajar habis oleh si Wanda tanpa ampun, dibunuh. Gokil. Jadi ini kejahatan Wanda luar biasa sih, besar sih pengaruhnya ke dunia multiverse maupun dunianya sendiri. Nah, kalau menurut gue sendiri ya, secara pribadi ya, gue sangat menyukai film ini. Walaupun rumit cerita multiverse itu, cuman kayak kesannya ceritanya simple aja gitu. Padahal multiverse-nya sendiri ada rumit gitu loh. Kita bisa pergi-pergian ke berbagai universe, ke berbagai dunia semesta dengan cara yang dianggap mudah dengan melewati kekuatan si America Savage itu. Jadi kalau menurut gue sih cerdas lah ya pembuat ceritanya. Bagaimana caranya bisa pindah-pindah universe ternyata melalui America Savage. Gokil. Kalau menurut pendapat gue sih, gue menyukai semua karakter di film ini. Bahkan inti cerita yang kita tahu bahwa di sini villainnya ternyata tidak ada. itu sebuah kejutan gak sih? Jadi tonton aja, kenapa kok villainnya nggak ada, apakah si Wanda, apakah siapa ya. Jadi intinya mah Wanda akan memiliki motivasinya sendiri untuk menemui anaknya, dengan siapapun yang menghalangi langsung dihajar. Tapi dia bukan villain utama, hanya ambisi aja karena terpengaruh oleh buku Dark Horse itu. Ya, walaupun sedikit-sedikit spoiler tapi nggak intinya sih ya. Ini hanya sebatas cerita karena kan fokus utamanya ke America Savage. Terus ada juga si Doctor Strange yang pindah-pindah universe bersama America Savage, serta ambisinya si Wanda. Nah, pokoknya seru nih pertemuan antara mereka dengan varian-varian lainnya Doctor Strange. Itu suatu kejutan luar biasa sih. Illuminati sih yang paling mengejutkan bagi gua. Kalau gua ngasih pendapat untuk film ini, penilaian 8,9 dari 10. Karena gue menikmati banget, seru banget. Walaupun kompleks ceritanya, rumit, multiverse, tapi kok entah kenapa kesannya menarik banget untuk diikuti. 2 jam lebih nggak berasa. Jadi seakan-akan ini film yang sangat puas. Jadi gue juga menanti banget nih film yang paling penting ya katanya di fase ini adalah Ant-Man yang Quantumania. Itu katanya bakal lebih seru lagi dari ini. Jadi kekeosan multiverse akan lebih besar lagi bersama Doctor Strange tentunya. Pasti ada sih kayaknya, nggak mungkin nggak ada. Tapi ya terus sih film-film MCU berikut-berikutnya yang akan kita tunggu. Untuk
Raden San sendiri nih, bagaimana pendapat dari awal film sampai akhir kan penilaiannya? Ya dari awal film udah ditunjukin banyak banget efek ya, jadi mantep banget. Jadi kalau buat orang yang suka efek mantep, itu benar-benar bisa dibilang di atasnya para efek-efek itu. Wah, Pokoknya paling segala macam efek visual ada. ada Dari karakter jahat, karakter baik semuanya campur adukin di sini. mantap. Wah, ya bisa dibilang berantemnya juga banyak ya, Lo kata bagian-bagian berantem. Jadi kata ininya mah genrenya horor. ya bisa dibilang horor karena jump scare-nya juga bisa dibilang banyak. Banyak ya. Untuk genre superhero ya, itu bisa dibilang terlalu banyak untuk jump scare-nya. Tapi horornya itu horor versi superhero ya. Iya. Nggak horor-horor semacam ya apa yang Conjuring atau lain-lain. Ya beda, itu mah udah beda genre. Jatuhnya horornya emang menyeramkan lah untuk dunia multiverse ini. Efeknya besar. Penilaian sendiri berapa? Penilaian ya sama lah, 9. Karena kan efeknya tuh Asik. mantep. 2 jam nggak berasa, itu sih Itu yang nggak paling berasa. yang paling penting itu sih, 2 jam lebih nggak berasa. Hampir 3 jam bahkan kita nungguin sampai ending. Biasalah Biasa. akan ada kejutan-kejutan, kita selalu menunggu ending post credit scene. Jadi tonton langsung di bioskop karena masih baru banget tayang di bioskop dan lagi rame-ramenya nih. Jadi Harus buru-buru. disarankan belinya tiketnya online karena kalau langsung antrinya panjang juga. bisa jadi nggak nggak dapet karena online pun juga rada susah ya, dan beberapa bioskop naik 5.000 sih, nggak mahal-mahal amat. Waktu di liburan tinggi banget, tapi pas lebarannya pas 2 hari itu loh Ya. itu tinggi banget, tapi sekarang udah rada turun, tetap naik 5.000 dari semua bioskop. Jadi langsung tonton dimanapun bioskop kalian berada terdekat atau yang kalian suka lah. Oke, itu dia review film dari gua Raden Hadid di Hadid Movie Time dan juga Raden San. Oke, jadi jangan lupa juga ya subscribe Raden San. Nanti akan ada updatean terbaru nggak kira-kira apa nih yang akan dibuat mungkin dalam waktu dekat atau beberapa bulan ke depan untuk mengisi sepanjang tahun ini, Masih rahasia. masih rahasia. Jadi Masih tunggu rahasia. saja apa video-videonya dari Raden San. Jadi langsung aja subscribe Raden San dan meluncur ke YouTube-nya Raden San. Itu dia review film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, itu dia review filmnya dan dari gua Hadid Movie Time dan juga Raden San. Jadi buat kalian nih yang belum nonton filmnya, langsung nonton di bioskop karena ini film bagus banget, layak banget ditonton. Harga berapapun juga layak lah, 50.000 ke 60 cocok banget untuk di bioskop karena visualnya bagus. Bahkan kalau buat 4DX yang eksklusif gitu bagus juga sih. Penayangan yang spesial gitu, 3D, IMAX, pokoknya segala format terbaik bisa ditonton untuk film ini karena ini adalah film MCU bisa dikategorikan terbaik versi gua dan juga Raden San. Oke, jangan lupa subscribe Hadid Movie Time di Ruang Film dan juga Raden San. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kita ya berdua dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever. Hadid Movie Time.